وبأشرهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursia, pengurus dari TPQ Aroyan yang beralamat di Jalan Petamburan 1 nomor 63 RT 9 RW 3, tepatnya di wilayah Habib Rizik. Karena memang saya pengikut setianya Habib Rizik. TPQ Aroyan itu berdiri dari tahun 2014. Awalnya itu murid tetangga, itu hanya 1 atau 2 orang. Tapi tetap kita berjalan terus rutin sampai 3. Setelah kita pulang dari kuliah, habis maghrib saya langsung ngajar. Muridnya itu pun alhamdulillah sekarang sudah di pondok semua. Dan alhamdulillah ya dari situ terus berjalan sampai murid itu ada 120, dan itu pun dibantu dengan anak muda yang pada lulusan pondok yang dia ingin pengabdian. Ada juga yang dari anak murid, Bu saya pengen kuliah, setelah kuliah Bu saya pengen ngabdi di sini, boleh nggak apa-apa Bu. Di sini itu ibaratnya tempat untuk mencari keberkahan. Ibu nggak melarang kalian di sini. Silakan curahkan ilmu kalian di sini. Nanti kalau ada yang lebih baik, memang saya selalu begitu ya, anak muda di sini. Kalau ada yang lebih baik silakan. Karena ibu nggak mau melarang kalian untuk berkembang. Tapi jangan lupa di sini sekali-sekali tengok adik-adiknya. Tapi alhamdulillah sudah beberapa muda-mudi yang sudah saya arahkan dari pondok terus sampai kuliah di PT IKI dapat beasiswa. Alhamdulillah yang lelaki juga ada 2 orang. Dari yang belum kuliah sampai saya bilang cuman bisa kasih motivasi kan, ayo kuliah gitu. Kuliah itu penting, bukan yang kuliah itu nggak penting, tapi sekarang kuliah itu penting. Karena saya juga kuliah juga udah tua, cuman saya yakin waktu itu saya ngaji di Istiqlal, ikut organisasi BK Paksi. Di dalam Masjid Istiqlal itu saya berdoa, ya Allah, saya pengen kuliah gitu ya. Saya pengen diajarkan sama dosen-dosen yang ada di sini. Sempet nangis, itu pun saya ngaji yang bawa anak saya doang. Yang sekarang anak saya udah di pondok di Gontor. Nah alhamdulillah memang kita kalau doa dimanapun, kita nggak tahu ya doa di mana yang kita dijabah gitu. Tapi alhamdulillah 2 tahun kemudian ada teman yang mengarahkan, Bu Nur mau kuliah nggak? Ya usia saya udah segini gitu ya. Tapi memang saya orang yang aktif dan nggak malu. Saya pikir kalau ngaji itu kan di depan Allah derajat orang itu sama ya, nggak dilihat itu titel kayak. Saya di situ saya dibilang kalau anak sekarang bilang terlalu pede. Memang iya, saya bilang pede itu penting, penting banget. Saya dasar orang tua guru nggak ada. Tapi saya dari kecil tekad mau jadi guru. Saya mau jadi guru. Cuman pas saya lulus mau masuk SPG, waktu itu tutup. Saya cita-cita mau jadi guru olahraga, seenggak guru ya umum gitu ya. Pas saya mau masuk SGO juga tutup. Jadi saya bingung kan mau kemana gitu ya. Saya mau kuliah harus swasta gitu kan. Ya terpaksa ya, berjalannya waktu kita ikuti alurnya Allah gitu. Ternyata alhamdulillah dengan cinta saya juga dengan anak-anak, ya Bu Nur ajar 1. Dari 1, 2, tetangga 2 ke sini. Cuma saya rutin. Ya saya ajarkan selama lama. Dari situ alhamdulillah. Kamu ajar Al-Quran ya? Iya, Iqro dari Iqro. Memang kebenaran kuliah saya PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini. Dan juga kita kalau buat, maka saya bilang, kalau saya nggak pinter, tapi saya paham Iqro. Jadi Iqro 1 seperti apa, 2, 3 sampai kita paham. Nanti selanjutnya kalau memang mau mencari yang lebih baik silakan. Batas ibu hanya mengantarkan. Kayak anak-anak nih yang mau, siapa yang mau di pondok, mau yang beasiswa atau apa, ayo ibu hantarkan.
ibu ibaratnya siapa nih pengurusnya? Kayak saya mengajar di Mega Mendung. Saya berkaitan dengan Ustadz Bahtiar Nasir. Kenalkan ya Pak ya. Nah, di situ ada donatur tetap dokter atau profesor di Darmais. Itu deket banget sama saya. Dan dia donatur tetap. Dan yang menjadi donatur kita juga mengajar di Mega Mendung, anak-anak yatim. Itu juga diarahkan, yang penting hafal 3 juz. Dari tingkat SMA sampai kuliah. Jadi kalau untuk ada yang datang minta tolong dengan ibunya, saya welcome banget. Ayo doain ibu, percaya sama saya, berarti saya antarkan sampai benar-benar dapat beasiswa. Saya lahir di sini. Saya juga dulu kecil sama ya. Ada 3 guru saya orang Tasik. Sama-sama saya pindah-pindah dari Ustadz Maman di Musola Al Muslimin, terus dengan Ustadz Andi yang adanya sama seperti kita di rumah, terus ada juga dengan Ustadz Maftu yang udah almarhum, itu yang sangat killer. Jadi sebenarnya dari ilmu-ilmu itu memang saya juga dibilangnya seneng ngaji. Kalau buat ngaji dari kecil saya memang nggak berhenti gitu ya. Nggak tahu memang mungkin udah jalannya ke situ. Seperti kayak hobi main rebana juga seperti itu. Dan alhamdulillah berjalannya seperti itu. Mungkin ilmu-ilmu kayak nyanyi-nyanyian gitu tuh, itu yang dari kecil. Jadi maka saya Turun-temurun berarti jadi itu memang lagu-lagu kayak ada kayak wujud. Itu kan kayak syairnya kayak ada kesunda-sundaan gitu ya. Kayak tadi Muharram, Safar, Rabiul Awal itu kan jadi kayak ada Sunda-Sundanya gitu. Itu dari kecil. Maka saya kalau buat yang lagu-lagu sekarang kan paling ikuti gitu ya. Dan alhamdulillah tanggapan di sini karena semakin saya juga bingung juga ya Mas. Kok jadi banyak gitu ya. Sampai cuman karena mungkin karena adanya keikhlasan suami saya yang ibaratnya membebaskan ruang gerak saya ikut organisasi mana aja, dilihat selama ini sampai akhirnya saya positif gitu ya. Jadi itu dia mungkin ada doa ridho dari suami. Jadi semuanya saya berjalan lancar sampai kuliah pun beasiswa tanpa biaya sedikit pun. Saya tuh nggak bilang. Pas udah saya lulus buat Almed, yakin nih gue lulus kok saingannya 136 yang diterima 35 gitu kan. Hah, masuk gitu ya. Yakin gitu. Soalnya lihat nih, mudah-mudah benar. Tapi kalau jadi saya bisa buat motivasi ke yang di bawah saya gitu ya, adik-adik, nggak ada yang nggak mungkin kalau dengan izin Allah. Makanya dimanapun kita berada, doalah yang baik-baik. Waktu itu kan di sini ada pengajian ibu-ibu almarhumah, gurunya datang ke sini pada ngaji di sini. Dan di situ saya minta, Ustazah, ini kita bentuk aja ya, nama pengajiannya apa? Oh iya kita bentuk gitu. Jadi dari almarhumah nih, jadi dibentuk. Yaudah Aroyan aja kan pintu surga. Almarhum ibu saya. Jadi dengan gurunya, kan guru saya juga gitu ya. Iya Bu, yaudah Nur sekarang bentuk aja, ini Aroyan. Kan pintu surga kali aja ada jalan pintu buat kita nanti ke sana gitu. Ya dari situ, jadi terbentuk nama Aroyan. Sangat merasa karena memang saya kan ngajar nggak di sini. Kalau di sini kan di rumah sore dan malam. Tadi malah siang juga, siang, sore, malam kita ikuti dengan tingkatan usia dan kelas kan. Cuman karena saya juga perlu ilmu lagi, jadi pagi saya kan udah ngajar selama hampir 20 tahun. Ngajar di luar, di Kebon Kacang, tempat saya ngajar di RA. Saya ngajar tuh di RA sedangkan di TPQ. Saya pikir saya bisa pegang nih pagi siang. Ternyata kan pas kalau karena kita TPQ-nya pas saya lulus kuliah Mas, dikasih jalan semua sama Allah. Ada yang menyarankan dosen, udah daftarin di Kemenak. Ada guru, ada murid, ada tempat gitu. Emang bisa di rumah gitu. Ntar ketua yayasannya siapa gitu kan. Ya udah kamu aja, dikasih jalan sama dosen, dikasih arahan juga support dari teman-teman. Dengan rasa percaya diri juga, saya langsung datang ke Kemenak.
yang alhamdulillah dalam jangka waktu 2 hari itu mudah semua. Kita resmilah punya SIOP, sertifikat, dan kita juga ya bacaan anak ikro ya, tapi penuh juga dengan perjuangan. Kita harus uang yang ibaratnya transport saya dapat pagi buat menghidupkan di sini, karena kan beda banget. Saya ngajar di pagi di kebun kacang, lingkungannya menengah ke atas. Nah, kita di sini padat masyarakat. Kalau di sana kan paling yang aktif itu yang dia itu diantar dengan pembantu. Di sini udah gitu bahasa dia orang yang biasa di rumah kalau di kebun kacang. Kalau di sini kan yang ibaratnya anaknya diumbar main, ya kan? Bebas lah dia percaya dengan anak-anaknya, ibunya. Kalau di sana memang tertutup, sekalinya keluar tuh ngaji. Dengan biasanya bahasa tuh nggak ada bahasa gue, lu atau apa gitu ya. Dengan anaknya selalu izin, bunda, aku izin mau kesini boleh nggak? Tuh anaknya pas saya buka di sini cukup kaget gitu. Oh, ini tantangan kita yang orang biasa kita berhadapannya intelek ya, kalau ini di sini super pasang badan buat anak-anak kayak tadi begitu kan. Itu udah super luar biasa, teman-teman juga ih hebat lu. Makanya kan tuh kalau dijulukan di kampus itu dipanggil Bu Rektor, karena saya tuh percaya diri, Mas. Saya nggak punya apa-apa. Saya bilang siapapun dia, ya dia menguasai ilmu dia. Saya bilang. Nah kalau saya menguasai ilmu saya cuma punya kasih dan sayang anak gitu. Kekuatan saya, ya Allah bantu saya akan mengajar, jadi selalu dilibatkan gitu. Cuman itu aja. Maka saya bilang kalau ada anak, bun tolong gini-gini, sabar ya bun, yang penting bunda sabar, nggak ada yang nggak mungkin. Saya udah bantu doa, tinggal ibu deh bantu doa. Saya sabar kok, saya bilang. Insya Allah kalau bunda, ibu titipin anaknya di sini, berarti ibu percaya sama saya. Ya udah kita bantu doa bareng-bareng. Kalau nggak ada dengan kekuatan doa, nggak mungkin bu, saya bilang. Karena ini yang akan kita luluhkan hati, ya kan, saya bilang. Jadi itu, maka saya bilang dimanapun saya ngajar, saya cuman bisa ngasih motivasi. Jadi kalau saya bilang jangan takut, terus doa gitu mah. Jadi perjalanan untuk mendirikan Ar-Rayyan ini ya karena memang kan kita juga nggak bayar ya mas, paling pas nggak ada yang bayar berarti. Nah sekarang pas tahun berapa ya baru tuh dipintain infak 2000. Jadi kalau anak pintain lah wajar gitu kan, kata dosen nggak ada yang gratis. Kalau ilmu gratis nanti anaknya nggak bermanfaat. Oh kasihan juga gitu kan ya. Katanya ilmu itu nggak boleh diiniin gitu kan, kata enggak harus. Ternyata pas saya belajar nah sekarang kamu belajar bayar nggak? Bayar Ustaz. Ya iya. Buku beli nggak? Beli. Ya itu yang buat pintar, itu yang buat menunjang biar ilmu itu bermanfaat dan rezeki orang tua itu juga bermanfaat. Akhirnya saya pikir-pikir boleh deh 2000 gitu ya. Itu pun kalau memang ada yang mau masukin, kalau nggak ada ya udahlah gitu ya. Kita maaf bukan ini awalnya ya Allah 2000 doang gitu ini saya nih. Ya 2000 doang buat anak pintar pada kasarnya kalau dikira ibu-ibu pada di sekolah ya jajan bakso atau apa kak dia royal gitu ya. Tapi kalau buat ngaji lama-lama saya jalanin, oh kalau urusan buat ke akhirat memang dari zaman dulu seperti itu sampai sekarang pun biar katanya orang tua itu udah mapan, tetap mas kayaknya terlalu ya nggak semua ya tapi insya Allah banyak lagi. Tapi yang saya rasakan, jadi kita kembali lagi nih, kita sebagai yang mengajarkan tuh biar bisa ngomong ikhlas ya belajar. Ternyata dengan 2000 itu tanpa ngasih juga teman, aduh 2000 udahlah, dibang 2000 nggak usah diiniin deh. Dia bilang saya juga masih nyari gitu ya di luar, sengaja saya ngajar pagi biar saya punya modal buat menghidupkan di sini gitu. Kalau dibilang ininya mah maaf ya mas, saya meninggalkan berhenti ngajaran di kebun kacang, saya menjalankan dan di rumah gitu karena sudah ada semua kan izin-izinnya.
saya fokus, saya tinggalkan, saya izin sama kepala sekolah. Karena kan saya ngajar TPQ juga kan. Bu Nur udah lama, enggak, saya izin sama kepala sekolah dengan berat hati, karena saya kan juga orangnya lincah. Enggak manja juga saya orang kalau nih, siap Bun, kalau apa-apa wadah nggak bisa, tapi siap Bun. Tapi gimana, saya banyak nanya gitu. Tapi alhamdulillah Mas, dengan ya 2000, tapi berkah. Ya alhamdulillah kegiatan di sini masih berjalan sampai sekarang. Walaupun perjalanan itu ya agak-agak terseok-seok, tapi tetap semangat. Karena saya cuma punya sayang dengan anak-anak, cinta dengan anak-anak, itu aja. Terima kasih, inilah perjalanan dari kisah saya untuk menjalankan ya yang menjadi apa ya, kewajiban kita, tugas kita sebagai umat Allah yang punya ilmu sedikit, tapi kita berbagi, walaupun tidak hanya berbentuk dengan uang, tapi bisa dengan motivasi, kasih sayang, dan doa yang tulus. Itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.